Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 602220211113 Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Adapun tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Profesor Dr. Syafaruddin SAG MSI dengan judul materi yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan publik yang baik harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar yang penting dalam tata kelola keuangan yang baik. Sebelum masuk ke intinya, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu transparansi dan apa itu akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik. Informasi tersebut meliputi informasi mengenai perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan publik. Transparansi pengelolaan keuangan publik dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu kita bisa melalui dengan penyediaan informasi keuangan publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan keuangan oleh lembaga independen. Selanjutnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas pengelolaan keuangan publik ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu bisa penyusunan laporan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Yang kedua yaitu pembuatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir yaitu kita bisa melakukan tindakan hukum terhadap penyimpanan pengelolaan keuangan publik. Adapun penerapan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik melalui berbagai cara, antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Dan yang terakhir yaitu mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik perlu terus ditingkatkan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bersama-sama untuk mewujudkannya. Selanjutnya yaitu tantangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Ada beberapa tantangan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Ada 3, yaitu yang pertama kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Yang kedua yaitu keengganan pemerintah untuk membuka informasi keuangan publik. Yang ketiga yaitu kurang
independensi lembaga pemeriksa keuangan. Adapun upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut diperlukan upaya-upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Antara lain, yang pertama yaitu pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Yang kedua yaitu pemerintah perlu membuka informasi keuangan publik secara transparan dan akuntabel. Yang ketiga yaitu pemerintah perlu memperkuat independensi lembaga pemeriksa keuangan. Yang keempat yaitu pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap penyimpanan pengelolaan keuangan publik. Adapun manfaat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan publik memiliki berbagai manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Yang terakhir yaitu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa contoh penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerintah menyediakan informasi keuangan publik secara terbuka di website Kementerian Keuangan. Yang kedua yaitu pemerintah telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Yang ketiga yaitu pemerintah telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menangani kasus-kasus korupsi. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Namun, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik yang sepenuhnya. Adapun peran masyarakat dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat memiliki peran penting dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan publik melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu membaca dan memahami laporan keuangan pemerintah. Masyarakat dapat menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk mengetahui bagaimana anggaran pemerintah digunakan. Yang kedua yaitu mengikuti forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Forum dialog ini digunakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga yaitu menyampaikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada lembaga yang berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jika menemukan adanya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan publik.
Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Masyarakat juga perlu memiliki kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Transparansi melibatkan keterbukaan informasi keuangan pemerintah publik. Prinsip-prinsip seperti penyediaan laporan keuangan yang mudah dimengerti, aksesibilitas dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan keuangan harus dijunjung tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban penuh terhadap pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik, menghindari praktik korupsi, dan menjalankan proses pengawasan internal dan eksternal secara efektif. Dampak positif transparansi dan akuntabilitas. Praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta membantu mengatasi masalah korupsi. Dengan demikian, keberlanjutan keuangan pemerintah dapat terjaga. Adapun kesimpulan pada materi ini yaitu transparansi dan akuntabilitas adalah dua pilar fundamental dalam tata kelola keuangan publik yang baik. Kedua hal tersebut saling terkait dan saling mendukung, di mana transparansi yang menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya akuntabilitas. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan. Baik, itulah pemaparan materi tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun yang melihatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.